Halo Sexy Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin. Aduh, dalam Sexploration kali ini adalah penghujung season. Tapi hanya season saja, jangan sedih, nanti juga ada season-season berikutnya, ya kan? Nah, dalam penghujung season kali ini sebagai salah satu episode penutup dari season ini, kita akan mengumpulkan beberapa mitos-mitos ya supaya bisa tahu fakta seksnya seperti apa. So, welcome to Sexploration ya, dalam urusan menjawab fakta-fakta mengenai seksualitas yang akan membantu kamu juga untuk memahami, oh ini mitos, oh my god faktanya tuh begini. Kenapa terjadi seperti ini? Oh karena seperti ini gitu ya. Kenapa? Begitu kamu mengetahui jawaban ya fakta-fakta dari mitos ini juga akan membantu kamu untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dalam kehidupan seks kamu. Dan kamu juga bisa menjalankan kehidupan seks yang lebih sehat tentunya. Harusnya udah mulai khatam dong ya, secara ini udah mau season-season, udah penutup season gitu loh ya. Jadi ini ada beberapa mitos yang dikumpulkan gitu ya oleh tim G-Things untuk membantu kamu semua memahami Sexploration. Of course ya, apa aja? Jangan ketawa dulu ya Sexy Friends. Yang pertama gitu, dan yang sering gak dengar bilang begini, kalau puting susunya besar, ya berarti sering diisep. Oh my god. Kasian banget kalau gitu, kalau emang sering diisep, bahkan bukan cuma diisep oleh si bapaknya anak-anak aja. Nah, kalau diisep sama anak-anaknya gimana dong? Apakah semua jadi punya puting susu yang besar? Kan nggak juga necessarily seperti itu gitu ya. Memang pada proses misalnya menyusui atau apa memang ada perubahan, tapi nggak juga jadi wah puting susunya jadi besar atau karena sering diisep oleh pasangannya gitu ya sehingga dia jadi seperti itu. Nggak semudah itu juga. Itu ada faktor DNA, ada faktor keturunan gitu ya, melihat hal-hal yang seperti itu gitu ya. Areola juga ada yang besar ada yang kecil, itu sangat-sangat dipengaruhi oleh masing-masing hormonal atau faktor-faktor keturunan dari si individu. Nggak semata-mata karena diisep aja juga bisa gede. Aduh gitu ya, saya juga nggak ngerti ya dari mana ini idenya. Nah yang paling bahaya sih dengan mitos tuh kayak begini ya, orang tuh banyak yang 1-2 orang memiliki pengalaman pribadi dengan orang tertentu. Lalu ada juga yang pengalamannya mirip, diiyain sampai akhirnya menjadi urban legend. Oh iya bener, saya juga kayak begitu tuh. Saya sering isep tuh tiba-tiba dia jadi besar. Pasangan saya juga gitu, saya isep tiba-tiba jadi besar. Tiba-tiba semua orang percaya. I mean come on, ya. It's not, tidak seperti itu. Jadi nanti jangan-jangan ketemu pasangan baru pertama kali pada malam pertama melakukan hubungan seksual langsung nge-scan. Wah, kalau payudara kamu udah segini, kamu udah pernah diapain aja? Bahaya kan ini nih gitu ya, ketika kamu menyepelekan hal-hal yang menjadi urban legend, setiap orang percaya seperti itu, akhirnya nanti malah jadi mempengaruhi keputusan kamu dalam berelasi atau membina relationship gitu ya dengan pasangan kamu. Yang selanjutnya, Kegel ball itu pernah hilang dalam vagina atau punya sex toys itu lenyap dalam vagina. Emangnya itu vagina itu area 51 ya? Itu bermuda apa bagaimana? Bisa tiba-tiba ngilang di sana. Enggak juga kan. Gimana? Kegel ball tuh bisa ngilang gimana ya? Saya zaman dulu aja pertama kali punya kegel ball itu kayak I don't know 7-8 years ago gitu ya. Kayak 10 tahunan lalu kegel ball pertama saya tuh. Itu tuh tetap akan ada kayak talinya panjang. Jadi mungkin bagi yang pernah menggunakan tampon gitu ya, nggak pernah ada tampon yang hilang. Padahal tampon tuh cuma kayak sebesar kelingking loh ketika dimasukkan gitu ya ke dalam vagina. Dan itu ada talinya yang bisa ditarik keluar gitu. Nah, kegel ball zaman dulu aja seperti itu. Apalagi sekarang. Kegel ball itu ya bisa lihat nih gambarnya di sini ya. Kegel ball itu seperti ini. Itu kan gampang banget nariknya gitu ya. Dan nggak bisa juga ada seks toy yang tiba-tiba hilang di sana. Ya, sekali lagi itu bukan vagina, itu bukan daerah misterius yang bisa menghilangkan barang bukti tiba-tiba di sana. So it's not like that gitu ya. Termasuk juga bagi mereka-mereka yang saya ingin pasangan saya pokoknya Mbak Zoya kalau melahirkan dipaksa-paksain aja melahirkan harus operasi supaya nggak lewat sana bawah katanya supaya nanti nggak dol. Ya memang ini nggak elastis. Memang ada perubahan butuh waktu tapi itu tetap kok bisa kembali lagi. Nah soal lazy vagina syndrome gitu ya itu kan ada, saya pernah membahas juga ya di sini bisa lihat di Instagramnya G-Things gitu ya. Saya juga pernah membahas bersama dengan Niplats gitu mengenai Kegel ball. Apa sih manfaatnya dia? Bukan semata-mata sex toys tapi itu adalah untuk membantu perempuan terutama ketika Anda berusia 35 tahunan ke atas ya biasanya
otot-otot vagina Anda itu akan melemah berdasarkan perjalanan usia. Belum pernah melahirkan normal pun akan melemah lama-lama gitu ya. Dan itu bukanlah satu alasan untuk pasangan kamu tidak mencintai kamu lagi. Ya, atau bahkan jadi alasan, ya udahlah vagina kamu udah longgar. Ya latihan aja, ada kegel buah hari gini ya, jangan kayak orang susah gitu. Itu akan sangat-sangat membantu kekencangan vagina Anda, sehingga bukan hanya untuk membuat kualitas orgasme Anda jadi lebih oke, tapi juga membantu Anda misalnya kayak jadi tidak mudah pipis gitu ya, atau ketika menahan pipis itu tidak kebablasan, ketika batuk, bersin gitu ya, atau ketawa keras-keras itu tidak keluar sedikit kayak gitu-gitu ya. Mitos selanjutnya, benarkah penis yang lebih panjang, yang besar dan tebal pasti lebih enak? Buat saya secara seksologi yang paling penting tuh adalah yang keras. Buat apa besar tapi lembek? Tahu juga bisa besar tapi lembek. Mau diapain? Enak dimakan doang, tapi nggak enak untuk hubungan seks. Nggak bisa penetrasi, gitu ya. Apalagi kalau misalnya, wah panjang gitu ya, seperti pisang gitu ya misalnya. Mau kayak pisang raja kayak panjangnya, ya. Mau kayak gimana juga, kalau nggak keras buat apa? Gitu. Yang besar, yang tebal tapi lembek kan nggak enak ya. Misalnya kayak sosis goreng gitu. Terus atau enggak misalnya sosis Frankfurt, gitu kan yang dari Jerman, wah tebel banget, atau kayak lontong gitu ya. Tapi kalau nggak keras sekali lagi nggak oke. Nah sebenarnya soal enak atau nggak enak, satu tergantung sama connection kamu secara emosi dengan si pasangannya, ya. Wah yang bilang kayak gitu pasti adalah perempuan yang nggak pernah ngerasain tuh enaknya. Saya udah tahu deh ini basi banget deh nih komentar kayak begini ya. Sekali lagi ya, penis itu yang normal adalah dengan milimeter atau garis tengah 49 sampai 56. Dan yang penting adalah kekerasan penisnya sehingga bisa manuver kesana kemari gitu ya. Kalau nggak bisa manuver buat apa? Mau panjang mau ini itu. Karena gini, letak G-spot ya. Kan udah pernah membahas tentang G-spot ya. Dr. Grafenberg yang menemukannya, dan itu letaknya hanya sekitar berapa? Ayo coba berapa? Pinter. Ya hanya sekitar 9 sampai 12-an senti dari liang vagina. Jadi kalau panjang-panjang kayak stick softball atau kayak gagang sapu tidak juga bisa merangsang G-spot. So buat apa? Klitoris ada di luar, ya. Tinggal pakai lidah sedikit atau tinggal pakai jari-jari maut gitu ya, itu bisa merangsang klitorisnya. Jadi nggak perlu deh lebay banget panjang-panjang tebel ini itu ya, yang penting keras seperti ketimun gitu, itu udah paling mantep gitu ya. Terus besarnya itu dalam ukuran normal. Kalau misalnya Anda merasa penis Anda bermasalah, ya silakan pergi ke urolog gitu ya, atau pergi ke androlog untuk memeriksakan kondisi penis kamu apakah dalam keadaan sehat atau enggak. Atau bisa juga ke dokter kulit dan kelamin yang belakangnya itu ada gelar SPKK ya, untuk memastikan bahwa sehat nggak sih ukuran saya dok gitu ya. Labianya panjang sering having sex. Tahu dari mana? Berapa penelitiannya? Ada berapa perempuan yang labianya panjang dan sering having sex? You never know. Apakah labia itu mungkin bisa ngelihat gambar ya gitu ya, di sini nih ada labia minora dan labia mayora gitu ya. Minora yang lebih kecil, mayora yang lebih panjang. Kadang-kadang ini bisa relatifly berubah ya pada saat kondisi setelah melahirkan. Apa ketarik-tarik ini itu? Iya, enggak semata-mata karena itu juga. Ya, ada beberapa kondisi yang mempengaruhi perempuan sehingga itu jadi melebar. Bukan karena hubungan seksnya, bisa relatif lagi perubahan-perubahan hormon ya dan tubuh gitu ya, sesuai dengan perkembangan usianya dan fungsi-fungsi hormon seksualnya gitu ya. Jadi nggak semata-mata seperti itu. Nah sekarang ada beberapa kok yang menawarkan vaginoplasti, di mana itu bisa mengoperasi jika kamu merasa bentuknya itu tidak nyaman. Tapi sekali lagi, yang penting itu adalah kenyamanan kamu dan pasangan. Ketika nggak percaya diri, harus berapa operasi yang kamu jalankan sehingga bentuknya udah bagus kayak bunga tulip sekalipun, kalau kamu nggak pede tetap aja akan nggak pede. Jadi pastikan apa yang kamu lakukan memang benar-benar kamu butuhkan untuk menambah kepercayaan diri kamu. Ya, I like this one. Saya paling emosional sebagai feminis ya. Saya selalu paling tersinggung nih sama mitos yang satu ini tentang keperawanan atau virginitas. Berapa banyak yang masih percaya bahwa pada saat hubungan seks yang pertama kali, perempuan yang perawan akan berdarah. Kamu hidup di tahun berapa? Ini 2021. Kalau kamu hidup di zaman Siti Nurbaya, kamu mungkin punya spaceship,
ya, kamu diimport dari tahun itu, Siti Nurbaya masih hidup ya, kamu diimport dari sana ke tahun 2021, pantesin, bukan pantesan lagi, pantesin masih percaya tuh sama mitos itu. Jadi gini, pada zaman Siti Nurbaya, kenapa virginitas dipercaya ya sehubungan dengan hubungan seks pertama itu berdarah? Karena gini, kebanyakan itu terjadi arranged marriage ya, dimana si perempuan ini untuk mengangkat harkat dari keluarganya, mengangkat harkat terutama sosial, ya finansial dan sebagainya, dan dinikahkan dengan pria yang belum dikenal. Bayangkan dari out of the blue, mungkin belum mikir nikah itu juga, belum sempat jatuh cinta kali ya, udah dijodohin harus menikah dengan orang yang dia sama sekali nggak suka. Ya, soal perkara orang itu ganteng apa enggak kan juga tidak akan mempermudah, namanya juga orang baru. Nah, pada saat melakukan hubungan seks pertamanya seringkali mereka itu merasa tidak nyaman, dipaksakan ya, belum ada kenyamanan. Dan keterpaksaan itulah membuat mereka jadi berdarah. Nah, ketika berdarah gitu ya, itu biasanya keesokan paginya ya, salah satu orang tua, terutama orang tua si perempuan ya, biasanya ibunya itu akan membereskan spraynya harus putih gitu ya, supaya ketika ada bercak darah dia akan pamerkan gitu, dipajang set gitu ya, supaya tetangga bisa melihat anak saya masih perawan. Nah, mitos yang sama ini dah dipercaya sampai detik ini, bahwa justru yang berdarah adalah yang perawan. Seperti kita ketahui juga beberapa waktu lalu ada seorang pejabat ya gitu ya, bupati di daerah tertentu di Pulau Jawa yang menikahi perempuan sekitar usianya 17 atau sekitar perempuan yang usianya 18 tahunan atau 19 tahun, dan dia berkata, wah gawat, dia baru melakukan hubungan seks malam ini ya pertama kali dengan si perempuan itu, lalu 3 hari kemudian dia menceraikan talak 3 dengan alasan perempuan ini tidak berdarah saat melakukan hubungan seks pertamanya. Emosi jiwa sih saya ya. Kenapa? Karena sebenarnya mungkin saya bilang justru kan Anda memberikan kenikmatan gitu ya, gairah seksual yang cukup pada si perempuan ini sehingga dia tidak mengalami tidak berdarah pada saat hubungan seks pertamanya gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya itu darah perawan ya, yang ada orang yang bahkan sudah pernah melahirkan normal itu bisa tiba-tiba berdarah ketika tidak siap melakukan hubungan seks. Jadi semuanya ini karena lubrikasi, karena kenyamanan. Saya tidak berbicara mengenai kasus vaginismus ya, ini benar-benar kasus yang biasa ya, Anda bisa penetrasi tapi gitu ya bisa sampai berdarah, biasanya karena ketidaknyamanan gitu, bukan karena kasus-kasus lainnya. So, jadi virginitas itu tidak bisa menentukan itu masih berdarah atau enggak. Penis patah karena woman on top. Oke, 50% adalah mitos. Sebagian enggak. Jadi bukan semua posisi woman on top itu membuat penis berdarah ya. Makanya gitu ya, pada waktu itu kalau misalnya kamu melihat di Instagram live saya, saya membeli ada alat yang namanya Rodeo Lover, kamu bisa lihat di G-Things juga. Nah, Rodeo Lover itu sangat-sangat membantu ketika kamu ingin posisi woman on top ya. Dan posisi woman on top itu tidak boleh naik turun ya. Naik turun itu bisa mempengaruhi sehingga si panggul atau si pinggul itu bisa bikin kelipet penisnya. Ya, injury seperti itu tuh mungkin sekali terjadi pada saat posisi woman on top. Makanya saya sarankan bagi kamu-kamu ketika melakukan posisi woman on top, cobalah lakukan dengan men-sliding ya, depan belakang ya. Kalau misalnya kamu lutut kamu bermasalah seperti saya punya masalah dengan cartilage saya gitu, atau misalnya kamu ada injury dan segala macam kakinya, itu bisa digunakan ya untuk bisa membantu kamu supaya lebih nikmat, supaya lebih enak slidingnya dan sebagainya, kira-kira seperti itu ya. Makin diremas makin besar payudaranya. Is that true? Makin diremas makin besar payudara, enggak bisa seperti itu juga. Kan remasan payudara itu apa hubungannya sama kelenjar-kelenjar yang ada di dalam payudara yang bisa membuat itu jadi lebih besar atau tidak gitu ya. Apakah mereka-mereka yang payudaranya sudah pasti besar gitu ya, baik karena keturunan, garis keturunan maupun karena operasi, sudah pasti otomatis berarti dia sering dipegang-pegang. Iya kan, nggak semudah itu juga gitu ya, faktor-faktor keturunan. Dan yang terakhir, nanas bisa bikin keguguran.
Yang saya tahu, jus nanas itu sangat baik buat laki-laki karena bisa membantu supaya spermanya jadi lebih wangi, ya. Walaupun agak-agak seperti pemutih baunya ya, atau pemutih campur bunga akasia sedikit, itu yang paling sehat sebenarnya. Because you are what you eat, para laki-laki. Jadi sebenarnya lebih oke kalau laki-laki meminum jus nanas. Tapi apakah semudah itu perempuan yang meminum jus nanas pada saat dia hamil dia bisa keguguran? Posisi untuk bisa keguguran atau tidak itu tidak semudah meminum jus nanas, apalagi bagi mereka-mereka yang mengalami unwanted pregnancy. Ya, please jangan semudah ini mempercayai karena kamu tidak siap dengan kehamilan ini gitu ya, kamu ingin menggugurkannya. Please konsultasikanlah ke dokter, atau bahkan ya kamu bisa melihat di Instagram Samsara ID jika kamu mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, baik kamu sudah menikah ataupun kamu belum menikah, apalagi belum menikah, kamu mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, jangan sibuk-sibuk pergi makan nanas gitu ya, tapi please kontak sehingga kamu bisa mendapatkan konsultasi mengenai kondisi kehamilan dan apa solusi-solusi yang terbaik untuk kesehatan kamu, untuk kesehatan bayi, dan yang terutama untuk masa depan kamu. So masih banyak lagi mungkin mitos dan fakta, itu bisa saya sisakan untuk season-season berikutnya. Tapi apapun itu, tolong ya Sexy Friends, berikan kami masukan, berikan kami ide. Apa sih yang ingin kamu ketahui, apalagi yang ingin kamu pelajari dalam urusan kamu berkolaborasi dengan pasangan kamu, dalam urusan kamu melakukan kontak seksual, ya, dan dalam urusan kamu untuk bisa memahami supaya bisa mengeksplorasi tubuh dan seksualitas kamu sehingga terkoneksi dengan seksi, dengan nikmat, ya, dan mendapatkan orgasme-orgasme yang kamu inginkan dalam kehidupan seksual. Jangan malu untuk bertanya supaya nggak sesat di ranjang, ya. Beri kami pertanyaan-pertanyaan sehingga kami juga bisa memenuhi wawasan kamu semua para Sexy Friends. Terima kasih untuk selalu menyimak episode-episode dari Sexploration. It's a sexy collaboration between J-Things dan saya Zoya Amirin. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan kamu untuk season-season selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.